Selamat berjumpa saudara dalam Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 11 Juli 2020. Kembali kita akan disapa oleh Tuhan melalui firman-Nya, tetapi sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita dan suluh bagi langkah dan jalan hidup kami. Karena itu kami mau membaca, mendengarnya, dan juga merenungkannya saat ini. Mohon pengertian hikmat daripada-Mu, lalu bersabdalah kepada kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 22. Firman Tuhan berbunyi, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa, tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan
demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Amin. Saudara, satu tema renungan kita saat ini mengatakan Tuhan yang akan memberi petunjuk. Tuhan yang akan memberi petunjuk. Puang tu lama apa tudo. Saudara, jika seseorang melakukan tugas yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, pastilah ia banyak bertanya kepada yang memberi tugas itu. Misalnya, apa yang saya mau katakan? Bagaimana cara melakukannya? Kalau ditanya siapa yang suruh, saya mau bilang apa? Apa yang saya lakukan jika terjadi begini dan begitu? Setelah itu apa yang saya harus lakukan? Dan seterusnya. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca hari ini mengungkapkan hal yang sama. Musa bertanya mengantisipasi apa yang akan terjadi nantinya ketika berhadapan dengan bangsa Israel. Allah memberi petunjuk kepada Musa tentang apa yang harus ia katakan mengenai siapa yang mengutusnya. Itu bisa kita baca dan perhatikan tadi dalam ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Selanjutnya saudara, Allah memberi petunjuk siapa-siapa yang akan lebih dahulu ditemui dan memberi penjelasan untuk mengantisipasi pertanyaan apa maksud Allah mengutus Musa kepada bangsa itu. Ada dalam bacaan kita tadi ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-17 mengatakan hal itu. Bahkan semua yang dilakukan oleh Musa terlebih dahulu ditentukan oleh Allah serta kekhawatiran-kekhawatiran yang bisa saja terjadi. Allah menyampaikan apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi dengan maksud agar Musa bersedia melakukan perintahnya. Saudaraku, kita pun tentu tak mampu melakukan tanggung jawab yang diberikan kepada kita jika kita tidak diberi petunjuk. Karena itu firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk meminta petunjuk kepada Allah setiap kali kita akan melakukannya. Dan jika demikian, Allah pasti menolong kita, bahkan apa yang belum kita minta akan ditunjukkannya sebelum semuanya itu terjadi. Karena itu saudara, hilangkanlah kekhawatiran-kekhawatiran yang sering menghalangi langkah kita melakukan tugas sebagai umat pilihan Allah. Dan yakinlah mengabarkan berita keselamatan bagi seluruh dunia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa saat ini Engkau telah kembali memberi petunjuk kepada kami melalui firman-Mu. Dan karena itu kami tidak ragu lagi ketika kami melangkahkan kaki kami, bahkan melakukan berbagai aktivitas, merencanakan sesuatu, sebab firman-Mu sudah datang memberi petunjuk dan itu menjadi bekal kami. Karena itu Bapa di sorga, kami berdoa, karuniakan kemampuan kepada kami untuk terus meyakini firman-Mu itu. Supaya ketika kami diperhadapkan dengan berbagai tanggung jawab, kami tidak khawatir, kami tidak takut, sebab tanggung jawab itu sebenarnya kami kerjakan dan di dalamnya
bertujuan untuk mempermuliakan Engkau. Dan tentu di dalam mengerjakan semuanya itu, ketika kami mendahulukan Tuhan untuk terus berotoritas dan berperkara di dalamnya, semuanya itu boleh kami lakukan. Firman-Mu telah menjamin akan hal itu. Oleh sebab itu Tuhan, kuasailah kehidupan kami dan mampukan kami untuk terus menjalani di dalam segala keberadaan kami masing-masing. Ya Tuhan, kami terus membuka kehidupan kami di hadapan-Mu untuk terus dituntun dan dipelihara oleh kuasa pengasihan-Mu sendiri. Ini doa kami, syukur kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, demikian renungan harian kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati.